Hai guys, balik lagi dengan Viresepi. Hari ini kita mau bongkar resep soto Bandung. Ini bahan-bahan yang diperlukannya ya guys. Ini ada setengah kilo daging sapi sengkel yang telah direbus hingga empuk. Buat teman-teman yang suka rebus daging sapi membutuhkan waktu yang lama, boleh dilihat di video sebelumnya ya guys. Saya ada cara-cara untuk merebus daging sapi mudah, cepat, hemat gas, hanya membutuhkan waktu 18 menit. Dagingnya dijamin sangat empuk. Nanti saya simpen linknya di kolom description, teman-teman bisa cek ya. Lalu di sini saya punya satu buah lobak ukuran besar, satu ruas jahe yang telah dikupas, satu ruas lada, 3 lembar daun salam, 2 batang serai, setengah butir pala, 4 butir cengkeh, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Langkah pertama kita rebus dulu lobaknya ya guys. Ini berfungsi untuk menghilangkan bau pada lobak. Nanti air rebusan lobaknya kita buang ya guys. Sambil menunggu air mendidih, kita potong-potong lobaknya. Lalu masukkan sedikit garam ke air yang telah mendidih. Ini juga berfungsi menghilangkan bau pada lobaknya. Kita masukkan semua lobaknya ke air yang mendidih. Sambil menunggu lobak direbus, kita haluskan semua bumbunya ya. Haluskan semua bawang putih dan juga bawang merah. Nah, di sini saya ada tips. Biasanya kalau yang ngulek bawang kadang suka licin ya guys. Kita bisa kasih garam sedikit. Ini bikin jadi menguleknya lebih mudah, bawangnya jadi tidak licin. Kita geprek batang serainya. Jangan lupa subscribe Viresepi ya guys, biar gak ketinggalan resep atau tips lainnya. Kita geprek juga ladanya. Jahenya juga kita geprek ya guys, biar sari-sarinya keluar dengan sempurna. Jangan sampai hancur ya guys, supaya nanti jahenya tuh nggak ikut kemakan. Nah, ini bisa dilihat ya guys, lobaknya direbus sebentar seperti ini. Setelah lobaknya mendidih, kita diamkan, rebus lagi beberapa menit, lalu kita tiriskan, kita buang air lobaknya. Ini sangat membantu untuk menghilangkan bau lobaknya, jadi nanti sotonya nggak ada bau lobak ya guys. Lalu kita mulai tumis bumbu halusnya ya guys. Masukkan sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan sampai harum ya guys. Masukkan juga lada, salam, serai, dan juga jahenya. Cengkeh sama palanya nanti ya guys. Kita kecilkan dulu apinya. Kita tumis sampai semua bumbunya mulai harum. Ini ditumis juga sampai matang betul ya guys, semua bumbu-bumbunya. Setelah mulai harum wangi, kita masukkan daging sapi yang telah direbus hingga empuk. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan kuah kaldu bekas merebus daging yang tadi ya. Setelah itu kita pindahkan ke panci yang besar agar mudah untuk penambahan airnya ya guys. Boleh dimasukkan cengkehnya, lalu parut palanya. Kalau di sini teman-teman kurang suka dengan bau pala, boleh memakai pala 1/4 ya, jadi nggak usah dimasukin tadi setengah. Setelah mendidih, kita boleh masukkan bumbu-bumbunya, garamnya, gulanya, penyedap rasanya. Kalau teman-teman suka, boleh pakai bumbu kaldu jamur atau masako sapi. Sesuai dengan selera teman-teman ya, untuk penyedap rasanya boleh ditambahkan. Nah, ini nggak perlu waktu lama ya buat ngerebusnya. Teman-teman boleh siapin, masukin tadi lobak yang udah kita rebus 3/4 mateng, kita masukin ke dalam kuah sotonya ya guys. Nah, di sini saya mau bagi tips atau rahasia kuah soto Bandung itu ada wangi yang khas. Biasanya penjual-penjual soto memasukkan 3-4 tetes cuka ke dalam kuah sotonya. Ini mengeluarkan bau yang sangat khas ya untuk soto Bandung atau soto lobak. Sambil menunggu direbus, kita juga bisa siapkan sambal khas untuk sotonya. Di sini saya memakai sekitar 5 butir cabai domba atau cabai yang warnanya cengkeh merah begini ya, yang pedas banget. Kita rebus hingga mendidih, hingga cabai atau cengkeh dombanya ini benar-benar empuk. Setelah matang atau setelah benar-benar empuk, cengkeh cabai dombanya ini bisa kita mulai haluskan ya guys. Tambahkan sedikit garam, lalu kita haluskan hingga benar-benar lembut ya guys. Nggak perlu tambah bahan-bahan apa-apa, karena untuk membuat sambal lobak biasanya hanya membutuhkan cabai cengkeh domba ini yang warnanya merah gini ya guys. Boleh tambahkan cuka lagi sekitar 2 tetes cukup.
Nah, lalu kita ambil sedikit dari kuah sotonya ini yang masih panas, kita masukkan ke dalam sambalnya, kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini udah jadi ya guys, sambal pelengkap untuk sotonya. Nah, ini udah jadi ya guys, nggak perlu waktu lama untuk merebusnya. Kita pindahkan ke mangkuk sajian. Bisa dilihat kuahnya betul-betul bening ya guys, tapi ini rasanya enak banget. Kalau teman-teman yang pernah coba soto Simon di kota Bandung, nah ini boleh dicoba resepnya. Rasanya mirip banget sama soto Simon yang dijual di kota Bandung. Boleh ditambahkan bawang goreng dan juga seledri yang telah dipotong halus ya guys. Nah, kita sajikan dengan sambal pelengkapnya, juga dengan jeruk limonnya. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa like juga subscribe supaya tidak ketinggalan video dan tips-tips masak selanjutnya.